Selamat datang di Dona Movie. Film yang rilis pada tahun 2024 ini dijamin bikin kamu baper guys. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang putus asa karena kehilangan kemampuan bicaranya akibat suatu perkelahian. Kemudian dia bertemu dengan seorang gadis yang juga belum lama ini mengalami kecelakaan sehingga membuat kehilangan penglihatannya. Pertemuan mereka membawa pada sebuah hubungan yang penuh tantangan, dan film ini berjudul Silent Love. Langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah pemandangan kota di mana ada pria bernama Owi yang sedang mengecat papan nama sebuah kampus musik. Owi tidak bisa berbicara guys dikarenakan sebuah kecelakaan yang membuat pita suaranya rusak. Saat Owi masih berada di atas untuk mengecat, ada seorang siswi yang berjalan dengan merambat naik ke atap gedung. Owi melihat gadis itu, tapi ada yang tidak beres. Gadis itu berjalan meraba lalu menuju pembatas pagar, dan Owi langsung lari untuk menyelamatkan gadis itu. Gadis ini bernama Mika. Owi yang melihat Mika sedang marah tidak bisa berkata apa-apa karena Owi tidak bisa bicara guys. Setelah Owi pergi, Mika langsung dibawa, dan di sana Owi baru mengetahui jika gadis itu tidak bisa melihat guys. Kemudian Owi menemukan sebuah lonceng milik gadis tadi. Semenjak kecelakaan yang merenggut pita suara Owi, hidup Owi seperti tidak punya tujuan. Saat ini Owi bekerja sebagai petugas kebersihan kampus. Namun Owi menjalani hari-harinya seakan tidak memiliki harapan apa-apa dan tinggal menunggu saatnya mati. Begitu juga dengan gadis yang bernama Mika ini. Mika mengalami kebutaan bukan dari lahir. Mika mengalami sebuah kecelakaan lalu lintas yang membuat dia harus kehilangan penglihatannya. Mika merupakan seorang mahasiswi jurusan seni musik dan dia bercita-cita ingin menjadi pianis. Suatu hari saat Owi sedang bekerja, Owi melihat Mika sedang berjalan menggunakan tongkatnya. Langkah Mika mengarah ke sebuah bangunan kampus yang sudah tidak digunakan lagi. Owi cuma bisa ngeliat, karena mau negur pun Owi nggak bisa berbicara. Tapi kelihatannya Owi penasaran guys. Dia pengen tahu apa yang dilakukan gadis itu. Owi melihat dari jendela dan ternyata Mika sedang memainkan piano. Owi terlihat kagum dengan Mika yang sedang bermain piano. Tapi tiba-tiba di pertengahan Mika menghentikan permainannya itu guys. Karena akibat kecelakaan itu bukan hanya membuat dirinya buta, tapi juga membuat tangannya yang tiba-tiba gemetar. Saat Mika ingin pergi, tiba-tiba dia tersandung. Lalu datanglah Owi untuk menolong. Mika yang tidak melihat ketakutan guys. Selain tidak bisa melihat siapa orang yang di depannya, Mika juga tidak mendengar sepatah kata pun. Dengan perlahan Owi membantu mengambilkan tongkat Mika, lalu memberikan jalan untuk Mika. Singkat cerita, Owi baru pulang berbelanja. Tanpa sengaja, Owi melihat Mika lagi sedang bersama ibunya. Dari pembicaraan Mika dan ibunya, Mika sangat memaksakan diri untuk les piano karena ingin menjadi pianis terkenal. Mika menyuruh ibunya pulang dan dia berjalan seorang diri menuju kampus. Tapi diam-diam, Owi yang merasa khawatir mengikuti Mika guys. Dan di sepanjang jalan, Owi menjaga Mika dari orang-orang lewat dan kendaraan yang menghalangi jalan Mika. Mendengar alat bantu petunjuk arah dari handphone Mika, Owi jadi tahu bahwa Mika akan pergi ke kampus lama yang sudah tidak ditempati dan dikunci. Karena itu Owi berlari untuk mengambil kunci tersebut. Owi belum juga datang tapi Mika sudah sampai ke pintu. Benar saja pintunya terkunci. Kemudian Mika pergi dari tempat itu, bertepatan dengan kedatangan Owi yang membawa kunci. Karena Owi tidak bisa memanggil Mika yang hendak pergi, Owi menggunakan lonceng milik Mika yang ditemukan Owi sebelumnya. Mika segera menghampiri bunyi lonceng dan Owi menghindar ke belakang karena tujuannya hanya ingin memberitahu Mika bahwa pintunya sudah terbuka. Owi masih menunggu Mika di sana dan ketika Mika hendak keluar, Mika hampir terjatuh dan ditolong oleh Owi. Owi mengambilkan tongkat milik Mika dan ternyata Mika sudah tahu kalau lonceng itu miliknya dan selama ini Owi mengikutinya. Hanya saja Mika heran kenapa Owi tidak bersuara. Mika masih terus bertanya kepada Owi, tapi Owi belum mengeluarkan suara sama sekali. Karena itulah Mika menawarkan Owi bisa menjawab pertanyaannya dengan mengetukkan tangan. Tapi di sana terjadi kesalahpahaman karena Owi selalu berada di sekitar kelas itu. Mika mengira bahwa Owi adalah murid piano juga. Lalu di sana untuk pertama kalinya mereka pun berkenalan.
Karena mengira bahwa Awi merupakan pianis juga, Mika berkata suatu hari nanti dia ingin mendengarkan permainan piano Awi. Ada kalanya Mika kesulitan berjalan di keramaian, kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru ia alami saat ini. Tapi di sana selalu ada Awi yang membunyikan lonceng untuk menuntun jalan Mika. Suatu hari Awi kaget karena pintu ruangan piano sudah terbuka. Dari dalam juga terdengar suara orang sedang bermain piano. Awi sangat kagum melihat pemuda itu bermain piano dengan sangat lihai. Kemudian Awi menghampiri pria tersebut. Awi berbicara dengan pria tersebut menggunakan handphonenya dan Awi menyuruh pria tersebut untuk memainkan piano dan akan Awi bayar. Lalu pria yang bernama Yuma itu meninggalkan Awi karena menganggapnya konyol. Yuma merupakan anak dari keluarga musisi yang terpaksa menjadi pianis karena desakan orang tuanya. Walaupun berbakat dalam bermain piano, dia depresi karena dia tidak suka bermain piano. Akhirnya dia terjebak dalam judi dan hutang yang banyak karena selalu kalah dalam berjudi. Tiba-tiba Awi datang. Awi membujuk Yuma untuk bermain piano karena Awi ingin berpura-pura bisa main piano di hadapan Mika. Hal itu dilakukan Awi untuk mewujudkan keinginan Mika. Kebetulan saat itu Yuma sedang butuh uang karena kalah berjudi dan Yuma meminta bayaran 100.000 yen untuk sekali tampil. 100.000 yen terlalu mahal buat Awi yang hanya tukang bersih-bersih, hingga akhirnya mereka sepakat di harga 50.000 yen. Tibalah di hari yang telah ditentukan. Awi dan Yuma bertemu sesuai rencana Awi. Sebelum memberikan uangnya, Awi memberikan peraturan kepada Yuma. Yuma tidak boleh berbicara sama sekali. Lalu Awi memberikan lonceng kepada Yuma agar Mika mengira bahwa itu adalah Awi. Dan Yuma pun memainkan piano di depan Mika. Terlihat Mika sangat senang setelah mendengarkan permainan piano Yuma. Dan setelah Yuma pergi, Mika meminta Awi lagi untuk memainkan piano di lain kesempatan. Awi pun menyanggupinya karena tidak tega mengabaikan keinginan Mika. Karena hal tersebut, dia membutuhkan banyak uang. Dia meminta pekerjaan tambahan hingga larut malam. Dan dia harus membayar Yuma lagi demi melihat senyum di wajah Mika. Padahal guys, sebelumnya Awi seperti tidak punya harapan hidup lagi. Sejak bertemu Mika, Awi mempunyai secerca harapan untuk melanjutkan hidup. Di pertemuan berikutnya, Mika begitu senang mendengarkan permainan piano Yuma. Sementara itu, Awi menunggu hingga tertidur dan dia harus bekerja lebih giat lagi karena Mika menginginkan Awi untuk memainkan piano lagi. Singkat cerita di jadwal pertemuan berikutnya, pagi itu Awi yang belum sempat beristirahat karena semalaman dia harus bekerja, hanya bisa melihat kedekatan Mika dan Yuma dari jendela. Melihat keanehan sikap Awi belakangan ini, teman Awi yang bernama Keisuke merasa curiga. Dia penasaran kenapa Awi sangat membutuhkan banyak uang dan dia juga khawatir kalau Awi terlibat pada masalah yang tidak beres. Lalu Keisuke berniat untuk mengikuti Awi. Keisuke pergi ke kampus di mana Awi bekerja dan akhirnya Keisuke melihat Awi sedang menyerahkan uang kepada Yuma. Tapi tidak hanya itu saja, Keisuke juga mengikuti kemana Yuma akan pergi. Dan Yuma membawa uang itu ke kasino untuk berjudi. Di sini Keisuke jadi berpikir bahwa Awi sedang diperas oleh Yuma. Padahal Awi lah yang meminta tolong kepada Yuma. Sementara itu, Mika minta diantarkan Awi menuju sebuah tempat. Dan sampailah mereka ke sebuah taman di pinggir danau. Di sana Mika mengucapkan terima kasih kepada Awi. Karena melalui tangan Awi, Mika jadi mempunyai harapan lagi untuk hidup. Tiba-tiba di saat itu, Awi jadi teringat kembali di mana insiden yang membuat pita suaranya rusak hingga tidak dapat berbicara untuk selamanya. Jadi pada saat Awi masih SMA, Awi terlibat perkelahian. Lalu dia melihat salah satu lawannya mengeluarkan pisau dan akan menusuk sahabatnya yang bernama Keisuke tadi. Awi pun langsung menolong temannya itu hingga pisaunya mengenai leher Awi. Dalam keadaan terluka, Awi menjadi kesetanan. Dia menyerang lawannya tersebut hingga tidak bernyawa. Kejadian tersebut membuat Awi harus mendekam di penjara dan saat itulah Awi kehilangan semangat untuk hidup karena merasa dirinya kotor. Dan menurut Awi, tangan ini bukan tangan malaikat seperti apa yang dikatakan Mika. Keesokan harinya, Awi pergi ke ruang musik untuk menunggu Yuma. Lalu dia menghampiri piano tersebut, mengelap tangannya yang kotor sebelum memegang piano. Perlahan Awi memegang piano sambil membayangkan bagaimana Mika memainkannya. Akhirnya Yuma pun datang. Seperti biasa Awi menyerahkan bayaran untuk Yuma. Lalu Yuma bertanya kepada Awi mengapa dia rela melakukan semua ini demi Mika. Awi menjawab kalau dia ingin mewujudkan impian Mika karena selama ini Awi belum pernah mempunyai impian. Kemudian Yuma menyarankan Awi kenapa
kenapa Mika tidak diajak jalan-jalan saja, dan Yuma juga menawarkan diri untuk menjadi supirnya. Mereka bertiga pun akhirnya pergi sesuai dengan saran yang diberikan Yuma, yaitu ke pegunungan. Oh ya guys, di sini Yuma dapat berbicara bebas karena saat ini dia berpura-pura sebagai temannya Aoi. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah villa yang mereka tuju. Saat mereka mencoba menghubungi pemilik villa, tetapi teleponnya tidak diangkat. Akhirnya Aoi berinisiatif untuk pergi ke rumah pemilik villa yang berada di belakang villa tersebut. Sambil menunggu Aoi, Yuma mengajak Mika untuk masuk ke dalam villa. Dan di sana Mika bertanya kepada Yuma, mengapa Aoi tidak bisa berbicara dan apakah Aoi pernah bicara kepada Yuma? Lalu Yuma menjawab dia tidak yakin apakah Aoi benar-benar tidak bisa berbicara atau hanya ingin tidak mau berbicara. Dan Yuma menambahkan bahwa selama ini dia hanya berkomunikasi melalui handphone. Di dalam villa tersebut terdapat piano. Di depan Mika, Yuma memainkan piano tersebut. Setelah mendengar permainan piano Yuma, akhirnya Mika tahu guys kalau selama ini yang main piano itu Yuma, bukan Aoi. Sebenarnya Mika sudah tahu kalau yang selama ini memainkan piano untuknya itu bukan Aoi. Mika bisa merasakan perbedaan dari perbedaan cara bersikap dan cara memegang lonceng, di mana Aoi lebih lembut daripada Yuma. Tapi Mika tidak mau mengatakannya karena takut Aoi terluka. Dan mendengar hal tersebut, sekalian saja Yuma membongkar semuanya. Yuma mengatakan bahwa Aoi sebenarnya bukanlah mahasiswa atau pianis. Tapi Mika menjawab, apapun profesi Aoi, perasaan Mika untuk Aoi tidak akan pernah berubah. Karena sejak awal Mika bertemu Aoi, dia hanya tahu bahwa Aoi adalah orang yang menyelamatkan hidupnya dan juga orang yang menjaga Mika di sepanjang jalan. Mendengar hal tersebut, Yuma pun tidak terima karena bisa-bisanya dia dikalahkan oleh seorang yang miskin seperti Aoi. Dan Yuma mengatakan bahwa selama ini dia menyukai Mika. Yuma langsung menghampiri Mika dan akan menciumnya tepat di saat Aoi kembali. Aoi yang kecewa pergi dari villa tersebut tanpa memperdulikan teriakan Mika yang memanggil-manggil namanya untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Aoi juga terlihat membuang lonceng milik Mika. Aoi berjalan seperti tidak ada tujuan karena baru kali ini benar-benar mencintai seseorang, tapi dia merasakan keterbatasan pada dirinya yang tidak sebanding dengan Yuma. Tapi dia juga hancur melihat gadis yang dicintainya berciuman dengan pria lain. Sejak saat itu, Aoi tidak pernah menemui Mika dan kembali menjalankan aktivitasnya tanpa tujuan. Sementara itu di kampus, Mika mendengar suara lonceng dan mengira bahwa itu Aoi. Mika yang masih mengira itu adalah Aoi mencoba meminta maaf kepada Aoi dan menjelaskan tentang kesalahpahaman tersebut. Tapi begitu menyentuhnya, Mika baru sadar kalau itu bukanlah Aoi, melainkan Yuma yang telah memungut lonceng yang dibuang oleh Aoi. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang yang memasukkan Mika dan Yuma ke dalam mobil. Sementara itu, Keisuke datang menemui Aoi sambil mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi mencari uang yang banyak karena Keisuke mengira bahwa Aoi selama ini telah diperas oleh Yuma. Dan Keisuke telah meminta orang-orang yang bermasalah kepada Yuma di kasino untuk memberi pelajaran kepada Yuma dengan bayaran mahal. Mendengar hal tersebut, Aoi menjadi marah dan Aoi tidak bisa berbicara untuk menjelaskan bahwa Keisuke sebenarnya salah paham. Aoi yang khawatir tentang keselamatan Mika pun harus pergi. Ternyata berita tentang kehilangan Mika telah sampai pada polisi dan Aoi yang sedang dalam perjalanan diberhentikan polisi karena banyak laporan yang mengatakan bahwa Mika sering berjalan bersama Aoi. Beruntung ada senior Aoi yang melihatnya mengalihkan perhatian polisi agar Aoi dapat kabur. Sementara itu Yuma dan Mika disekap di sebuah garasi. Dalam kondisi Yuma yang babak belur, dia memohon agar Mika jangan disakiti karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi para gangster itu justru malah melukai Yuma dan mencederai tangannya agar tidak dapat bermain piano. Aoi akhirnya datang dan dia tidak dapat menahan emosi ketika dia melihat Mika juga menjadi korban. Setelah menumbangkan semua lawannya, perhatian Aoi tertuju pada Mika dan membuat dia diserang dari belakang. Yuma mencoba untuk bangun membantu Aoi, tapi tenaganya tidak cukup untuk melawan dan membuat Mika memberanikan diri untuk menyerang gangster tersebut. Tapi ternyata pukulan Mika malah mengenai Yuma yang membuat Yuma semakin kejang-kejang. Polisi pun segera datang ke tempat tersebut untuk menangkap Aoi. Aoi mengaku kepada polisi bahwa dialah yang telah memukul Yuma demi melindungi Mika, gadis yang dicintainya. Sementara itu Mika tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi karena memang Mika tidak bisa melihat dan tidak tahu siapa sebenarnya yang dia pukul. Barulah setelah mendengar bahwa Aoi yang dihukum, dia berpikir bahwa Yuma yang dia pukul dan Aoi menyerahkan diri hanya untuk melindunginya. Mika memohon kepada Aoi untuk mengatakan yang sesungguhnya kepada polisi, tapi Aoi memberi tanda dengan ketukan yang artinya dia menolaknya. Mika hanya bisa menangis mengapa Aoi melakukan semua ini untuknya dan justru Aoi memilih untuk menghindar dan meninggalkan Mika.
Singkat cerita, Keisuke datang menemui Mika untuk memberikan surat yang dititipkan Aoi untuk Mika. Kemudian Keisuke membacakan surat tersebut. Surat itu mengatakan bahwa apa yang dikatakan Mika, kalau tangan Aoi adalah tangan malaikat, itu salah, karena tangan Aoi sudah kotor dari dulu, sejak kejadian di waktu SMA. Dan kini Aoi meminta Mika untuk melupakan Aoi. Dan hal tersebut dilakukan Aoi agar Mika dapat menemukan kebahagiaannya. Singkat cerita, Mika mendatangi Yuma yang masih dalam kondisi perawatan. Saat itu penglihatan Mika mulai membaik walaupun belum terlalu jelas melihat orang. Mika juga meminta maaf karena telah memukul Yuma. Tapi Yuma berkata bahwa ini adalah imbalan untuknya karena telah berbuat hal buruk pada Aoi dan Mika. 2 tahun kemudian, Mika telah menjadi pianis hebat sesuai dengan impiannya dan penglihatannya pun telah pulih sepenuhnya. Ternyata yang menyiapkan kemegahan panggung Mika itu adalah Yuma, karena sekarang Yuma sudah tidak bisa bermain piano lagi. Ketika Mika berterima kasih kepada Yuma, dia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak pantas berada di panggung ini. Di antara Yuma yang sudah tidak bisa bermain piano lagi dan Aoi yang kehilangan masa depannya. Lalu Yuma mengatakan sebuah rahasia bahwa yang memintanya untuk menyiapkan panggung ini sebenarnya adalah Aoi. Dan Yuma juga mengetahui bahwa sekarang Aoi telah bebas dari penjara dan mengetahui keberadaannya. Saat ini Aoi bekerja di sebuah pelabuhan dan Mika datang ke tempat tersebut untuk mencari Aoi. Kedatangan Mika yang memaksa masuk sempat membuat berisik dan Aoi yang sedang bekerja di atas kapal pun mendengarnya. Orang-orang di sana tidak ada satupun yang mengenal Aoi karena Aoi telah mengganti nama. Dan pada saat Mika pergi dari tempat itu, tanpa sengaja Aoi membunyikan loncengnya. Walaupun saat itu Aoi sedang berada di lokasi, tapi Mika tidak mengenali wajah Aoi karena belum pernah melihat wajahnya. Ketika Mika masih mencari lonceng tersebut, tiba-tiba ada truk yang hampir menabrak Mika. Untungnya Aoi langsung menyelamatkan Mika. Hanya dengan menyentuh tangan Aoi, Mika langsung yakin bahwa itu adalah Aoi yang selama ini ia cari. Akhirnya mereka berdua dipertemukan dengan cinta sejati mereka masing-masing dan film pun berakhir.